Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang kami hormati para masjid, para masyayikh, hadirin jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Sebelumnya kita awali masjid dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yusma'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di awal-awal Allah memberikan kenikmatan, yaitu dengan kenikmatan hidup setelah Allah mematikan kita semuanya. Rasa syukur dengan apapun yang Allah berikan, rasa syukur dengan cara apapun Allah menghadirkan. Salah satu di antara yang harus kemudian disadari oleh kita, di antara yang harus kita syukuri adalah sangat mungkin bahwa keadaan baik yang sekarang kita dapatkan adalah jawaban dari doa-doa orang tua kita. Bahwa kebaikan yang sekarang ini kita peroleh sesungguhnya adalah doa dari orang-orang soleh. Sangat mungkin bahwa yang sekarang kemudian kita peroleh, yang kita dapatkan adalah rintihan mereka yang kemudian dulu pernah menengadahkan tangan bermunajat kepada Allah dengan suara lirihnya mereka meminta kebaikan buat kita. Dan itu pasti
Ya, karena Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa ana dakwatun Ibrahim, ana dakwatun Abi Ibrahim. Dalam kalimat yang lain, aku menjadi Rasul ini adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasa syukur kepada Allah akan bisa hadir kalau kita memiliki rasa terima kasih kepada manusia, yaitu kepada kedua orang tua kita, orang-orang soleh, orang-orang yang berharap kebaikan pada diri kita. Karena Rasul mengatakan, malam yaskurin nas, lam yaskurin. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia itu nggak bisa berterima kasih kepada Allah. Menarik hadirin, Rasul sampai menempatkan bahwa rasa terima kasih, kalau dalam bahasa agama disebut balas budi lah, al-wafa, dan itu yang nanti akan terekam dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Merasa bahwa kehidupannya dulu banyak ditolong oleh pamannya atau siapapun hadirin, maka membalas dengan kebaikan. Membalas kebaikan, dan kebaikannya lebih dari apa yang kemudian Rasulullah dapatkan. Itu salah satu di antara yang patut kita syukuri, bahwa sesungguhnya keberhasilan kalau yang ada, kesuksesan, kebaikan, bahkan yang patut kita syukuri adalah kesolehan diri kita, itu sesungguhnya adalah doa-doa orang tua kita. Ini jawaban mereka. Ini terkabulnya doa orang-orang soleh. Yang mudah-mudahan rintihan dan doa serta munajat orang-orang terdahulu kita bisa kita jaga sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa terima kasih kepada mereka yang telah mendoakan kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah, kita akan lanjutkan tentang kehidupan Rasulullah SAW di masa kelahirannya. Setelah kita membahas terkait apa yang kemudian ada pada diri Rasulullah pada hari kelahirannya, maka kita akan masuk pada pembahasan bahwa ketika Rasulullah SAW itu terlahir, maka yang pertama kali menyusui adalah ibunya. Ada 3 wanita dalam sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW yang memberikan asupan ASI kepada beliau. Yang pertama ibunya sendiri, Siti Aminah. Yang kedua adalah Suwaibah. Dia adalah budak dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Yang ketiga Halimah Asy-Sya'diyah. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah, tentang menyusui seorang ibu, sejarah menyampaikan ada banyak riwayat yang menyebutkan apakah ibunya Rasulullah SAW itu menyusui Rasul SAW? Ya, meskipun tidak lama. Ada yang mengatakan hanya 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, 9 hari itu. Kenapa kemudian waktunya sebentar? Dalam sebuah keterangan disebabkan karena susunya tidak ada, tidak mengeluarkan air susu. Dan kalau kemudian kita mencoba untuk mendalami keadaan ini, maka sangat mungkin karena Siti Aminah itu menjadi janda dan bukan janda kaya. Hadirin rahimakumullah, di samping itu pula bahwa di masyarakat Makkah itu mereka memiliki kebiasaan, ini khususnya bagi orang-orang kaya. Jadi kalau orang-orang kaya itu mereka kemudian terbiasa menyusukan anaknya itu justru di Bani Sa'ad. Ini di sebuah lembah disebut lembah Nakhlah.
Jaraknya kurang lebih 170 km kurang lebih. Dekat wilayah Taif. Kalau secara peta begitu hadirin. Hadirin rahimakumullah. Menyusui anak. Ini tema tersendiri hadirin. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan panduan kepada para ibu tentang kewajibannya untuk menyusui anak. Di dalam Al-Quran akan banyak kita temukan hadirin. Di antara panduan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya. Kalimatnya menyusui, bukan memberikan ASI atau memberikan susu. Kalau menyusui itu beda dengan memberikan ASI. Ya Pak ya. ASI tetap air susu ibu itu, tapi tidak disusui, tapi diminumkan. Yang Allah minta adalah menyusui. Dan ini salah satu di antara kewajiban seorang ibu di awal kelahirannya 0 sampai 2 tahun. Meskipun nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah tidak memaksakan, mewajibkan harus. Karena sesungguhnya yang kemudian disampaikan oleh Allah adalah harapannya jika memungkinkan itu disusui selama batas maksimal 2 tahun. Tapi kalau kemudian tidak bisa, apalagi karena sesuatu yang kemudian keadaan ibunya dan berdasarkan kesepakatan yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 233, Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Karena itu Al-Qurtubi menyampaikan di dalam tafsirnya, dia mengatakan menyusui selama 2 tahun itu tidak wajib, boleh sebelum 2 tahun berdasarkan kesepakatan suami istri yang didasari karena sesuatu yang dianggap akan membahayakan keadaan antara ibu dan anak. Hadirin. Tapi kembali hadirin. Dan ini ternyata menjadi sebuah program pemerintah, bahkan di rumah sakit kemudian ada misalnya 6 bulan ya Pak. Ya. Istilahnya apa lah ya Pak? Eksklusif gitu ya. Masih eksklusif. 6 bulan. Baik hadirin Allah. Pertama tentang menyusui hadirin. Dalam konteks pendidikan Islam, maka sesungguhnya dalam panduan Allah Subhanahu wa taala bahwa menyusui adalah cara seorang ibu itu untuk mendidik anaknya. Jadi proses pendidikan anak ketika bayi 0 sampai 2 tahun itu di wilayah seorang ibu. Lalu tugas ayah apa? Ketika seorang ibu menyusui, memberikan asupan gizinya. Jadi tugasnya itu, memberikan asupan gizi. Hadirin, apa yang didapat hadirin bagi seorang ibu, kenapa harus mendekatkan sang anak untuk bisa menyusu pada air susunya itu? Salah satu kemudian yang bisa kita pahami kalau kita mau mentadabbur itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 7, ketika Allah mengilhamkan, memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa yang dirundung dengan ketakutan kalau anaknya lahir itu ketahuan pasukan Fir'aun akan dibunuh. Maka bisa kita ambil pelajaran, kalau kita mencoba mentadabburi, ternyata menyusui anak adalah cara untuk menenangkan hati. Sama saja kalau anaknya lagi nangis, maka solusinya adalah disusui.
disusui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi ketika ibunya Nabi Musa itu dalam keadaan kekhawatiran yang sangat, Pak. Kalau kemudian bayi lahir kemudian dia menangis dan diketahui oleh pasukan Firaun itu, maka akan dibunuh. Kekhawatiran musuh, apa yang disampaikan oleh Allah? An ardi'i, susuilah dia. Ternyata yang membuat tenang bagi seorang ibu dan anak di saat kegelisahan itu adalah menyusui. Dan realitas di antara yang ada kemudian kita dapatkan, Bapak Ibu, yang harus kita pahami, memang baik dalam keadaan melahirkan, dalam keadaan mengandung, termasuk menyusui, maka mentalitas psikis seorang ibu itu harus dijaga. Karena suasana batin yang ada dalam seorang ibu itu akan terekam kuat pada diri seorang anak. Kalau bahasanya, maka seorang ibu itu sabar. Bertahan. Abaikan semua sesuatu yang kemudian terlihat dalam matanya, terdengar oleh telinganya. Dari mana pelajaran kalimat itu? Dari sikap ibunya Maryam. Dari Maryam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan malaikat Jibril itu, kemudian menyampaikan bahwa dia akan memiliki seorang anak, dan Maryam mengatakan, aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Maka apa kalimat masyarakat hadirin? Kalau bahasanya, Maryam, bapakmu itu seorang kiai, seorang ahli agama yang menjadi pengurus Baitul Maqdis. Kenapa engkau berzina? Opini begitu kuat. Kalimat-kalimat yang menjijikan ditujukan kepada Maryam. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Allah Subhanahu wa taala menyingkir dari keadaban mereka. Apa yang diperlukan seorang ibu kalau dalam kondisi hamil termasuk menyusui, itu butuh ketenangan. Jadi ternyata konsep yang kemudian Allah sampaikan di dalam surat Shad ayat 7 itu, bahwa menyusui adalah cara untuk menenangkan hati, baik diri seorang ibu maupun seorang anak. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Ada salah satu di antara yang difahami oleh kita, bahwa Al-Quran menyampaikan banyak pesan tentang wasiat bakti kepada orang tua. Banyak kalimat, Pak. Di surat Al-Ahqaf ayat 15, di surat Luqman juga ada, di surat Al-Kabut juga ada, dalam surat Al-Baqarah juga ada. Apa kalimatnya yang masyhur? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dalam kalimat yang lain Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada kalian, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara yang ihsan, di atas standar kebaikan. Tapi hadirin, tidak akan pernah kita temukan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada saya, kepada panjenengan, kepada anak-anak itu untuk berbakti kepada orang tua, lantas Allah menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya dengan kerja kerasnya menafkahi istri dan anaknya. Itu tidak akan pernah kita dapatkan. Justru yang kita dapatkan adalah Allah hanya menceritakan tentang beban seorang ibu ketika dia mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itulah kenapa kemudian para ulama menyampaikan bahwa ayat ini, kalau ketika kemudian dikaitkan dengan sabda Rasulullah ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan hak dariku? Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Itu dari mana? Karena tiga hal.
seorang ibu itu mengalami penderitaan ketika mengandung, melahirkan, dan kalau boleh dikatakan hadirin, kalau seorang ibu pengen mendapatkan bakti dari anaknya, berikan anak itu cukup 2 tahun. Dia layak. Dia, kalau boleh kemudian bahasanya menggugat Allah, ya Allah, dia dulu selama 2 tahun, aku rela dalam kondisi kepayahan ketika mengandungnya, dalam pilihan hidup dan mati saat melahirkan, dan aku menyusuinya sampai menyapunya selama 2 tahun, maka berikan hakku dari anakku untuk mereka berbakti kepadaku. Kalau seorang ibu pengen mendapatkan bakti dari seorang anak itu, maka berikan 2 tahun saja, Pak. Loh, bukan berarti kemudian itu, tetapi itu sebuah anjuran. Menyusui adalah cara yang kemudian Allah kehendaki bagi seorang wanita muslimah, seorang ibu dengan jiwa pendidiknya, adalah menghadirkan pengorbanan di usia yang paling belia, yaitu dengan memberikan asupan gizi dengan cara menyusui, bukan memberikan ASI, apalagi memberikan susu. Terkecuali adalah keadaan di mana seorang ibu tidak bisa memberikan. Hadirin, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemudian menceritakan kepada Abu Umamah. Beliau menyampaikan, summang tolak tobi faida binisa'in tanhasu tadyahunna al-hayat, qultu ma balu haula, qila haula illati yamna'na auladahunna albanahunna. Suatu saat Rasulullah SAW itu diajak malaikat untuk melanjutkan perjalanan, yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dalam peristiwa Mi'raj itu kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba melihat beberapa wanita yang payudaranya dicapik-capik oleh ular yang sangat ganas. Rasul bertanya, ma balu haula, siapa mereka dan apa sebabnya? Maka malaikat Jibril mengatakan, dia adalah wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa udzur syar'i. Jadi seorang wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa udzur yang syar'i, ini ancamannya. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan gambaran wanita yang akan dicabik-cabik kehormatannya, payudara. Dan ini harusnya dipahami, harus dipahami. Makanya kalau kemudian ada seorang wanita yang kemudian bekerja itu, maka mestinya diberikan ruang bagi sebuah lembaga atau institusi yang memperkerjakan wanita yang ketika sedang menyusui. Kalau tidak, maka kemudian pilihannya wanita itu lebih baik ambil cuti. Ambil cuti. Paham ini kalimat saya, Pak? Karena tadi disampaikan. Ya. Baik, hadirin rahmatullah. Rasulullah SAW disusui oleh ibunya. Kemudian setelah itu disusui oleh budak Abu Lahab, yang nama aslinya Abdul Uzza, yaitu Suwaibah. Dan Rasulullah SAW itu memiliki saudara susuan dari Suwaibah radhiyallahu anha. Siapa? Pamannya beliau sendiri, Hamzah, dan suami pertama dari Ummu Salamah, Abu Salamah. Jadi Hamzah, paman Rasulullah, itu pernah disusui oleh Suwaibah.
oleh Suhaibah. Berarti paman sekaligus saudara sesusuan, sekaligus sepupu. Yang sepupu itu gimana? Kalau paman jelas, walaupun selisihnya secara mencara 2 tahun, Pak, 2 tahun. Makanya ada satu kalimat Masya Allah yang disampaikan oleh Hamzah ketika ditanya oleh seseorang, Pak, wahai Hamzah, antara engkau dengan Rasulullah SAW itu lebih besar mana? Lebih besar mana? Lebih tua siapa? Hamzah mengatakan, aku lebih tua umurku, tapi Rasulullah lebih mulia dariku. Jawaban orang beradab begitu ya, Pak. Beliau lebih mulia dariku meskipun aku lebih tua dari beliau. Paham ya, Pak ya? Tidak selamanya orang kemudian harus merasa bahwa karena dia senior itu lebih hebat daripada junior. Paman, Pak, paman. Itu ada bahasa itu. Beliau lebih mulia daripada aku meskipun aku lebih besar, lebih tua daripada beliau. Baik hadirin, Hamzah. Ada karenanya kemudian hadirin, Hamzah paman, saudara sesusuan, sekaligus sepupu. Karena Hamzah terlahir dari seorang wanita. Sejarah mencatat namanya Hala. Hala itu adalah saudara kandung Ibu Aminah. Jadi sudah paman, sudah saudara sesusuan, saudara kakak, kemudian sepupu. Manggilnya apa ya? Ya paman. Manggilnya paman. Kehormatan yang paling tinggi itu ya paman gitu. Nah, ada hal yang berkaitan dengan ini. Ibnu Abbas pernah menyampaikan satu kalimat, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tatazawwaj ibnata Hamzah. Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas itu pernah ngomong, Pak. Seorang santri ngomong sama gurunya, kalau kayak gitulah bahasanya. Seorang sahabat ngomong sama itu. Itu jarak usianya jauh hadirin. Rasulullah wafat usia 63 tahun. 63 tahun. Abdullah bin Abbas usianya baru 13 tahun. Selisih 50 tahun. Ini kalau bisa katakan, ini kan anak pamannya. Pasti. Ya. Itu pernah mengatakan ala tatazawwaj ibnata Hamzah? Apakah engkau tidak menikahi anaknya Hamzah? Kalau ada satu hal ini kalau bahasanya ada santri berani ngomong sama gurunya nawari bon bojo, Pak. Ada enggak? Berani enggak sama nawari ustadz misalnya, ustadz orang bojo. Baik hadirin, menggambarkan kedekatan. Maka kemudian Rasul mengatakan, hadirin, qala innaha ibnata akhi minar radha'ah. Sesungguhnya dia adalah anak dari saudara sesusuanku. Bisa sesungguhnya anaknya Hamzah itu bisa dinikahi kalau tidak satu sesusuan dengan Suhaibah. Karena sebab sesusuan itulah menjadi boleh. Kalau bahasanya berarti kalau kemudian memang jalur yang normal disebut dengan keponakan, kan nggak boleh menikahi keponakan. Baik hadirin Allah. Yang kedua adalah saudara sesuanya adalah Abu Salamah. Abu Salamah itu adalah saudara sesuan Rasulullah SAW. Satu saat istri Rasulullah yang bernama Romlah bin Abu Sufyan yang terkenal dengan nama Ummu Habibah. Ummu Habibah janda dari Abdullah bin Jahsh. Karena Abdullah bin Jahsh ketika hijrah pertama kali dengan istrinya dan hijrah pertama ke negeri Habasyah, kemudian dia murtad masuk ke agama Nasrani.
Hadirin kaum muslimin Allah, Ummu Habibah pernah menyampaikan kepada Rasulullah kalimatnya begini. Aku mendengar berita bahwa engkau akan menikahi anaknya Abu Salamah. Jadi ada istri krungu sing lanange pan bojo maning, Pak. Bukan bojo maning, Ding. Panduru mertua maning. Kalimatnya diperhalus lah. Jadi Ummu Habibah begitu. Aku mendengar bahwa ada berita engkau akan mencari mertua lagi. Ini bahasa saya gitu. Bahasa sesungguhnya menikah lagi dengan anaknya Abu Salamah. Rasul mengatakan dengan anak Abu Salamah. Iya. Rasul mengatakan kalau bukan dia ada, kalaupun dia bukan Robibahku, Robibah itu berarti anak bawaan dari seorang istri. Kalau anak bawaan suami namanya Robib. Kalau bawaan istri namanya Robibah. Kalaupun anaknya Ummu Salamah atau Abu Salamah itu bukan Robibahku, aku tidak bisa menikahi dan tidak halal bagiku. Karena apa? Karena Abu Salamah adalah saudara sesusuan. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Ini tentang Rasulullah SAW dalam sejarah kehidupannya, beliau ketika di masa beliau disusui. Yang pertama ibunya Siti Aminah, yang kedua adalah oleh Suwaibah, yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah. Hadirin, ketika Rasulullah SAW lahir, Allah sudah mengabadikan dalam surat Al-Duha, alam yajid kayatimah fa'awa. Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim, maka dialah yang melindungi. Saat itu hadirin, bagi orang-orang Mekah yang memiliki kekayaan, mereka memang sangat berharap dan menjadi sebuah kebiasaan anaknya itu akan disusukan kepada para wanita dari Bani Sa'ad. Salah satu di antara yang disampaikan oleh dalam sejarah dalam hadis itu adalah karena saat itu bumi Mekah sedang dirundung dengan wabah. Allah Ta'ala bisawab, saya tidak tahu dan tidak ada kejelasan, tapi menyampaikan wabah. Wabahnya apa? Kita nggak tahu. Tapi sangat mungkin bahwa di mana Rasulullah lahir itu adalah jaraknya kurang lebih 50 sampai 50 hari, yaitu terjadinya upaya Abraham menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah hancurkan, maka mereka jadi bangkai semua. Dampak dari bangkai itulah mungkin menimbulkan sumber penyakit. Tapi sejarah tidak mencatat. Ini hanya sekedar barangkali, mungkin apakah karena itu? Bisa jadi. Karena 55 hari itu bukan waktu yang lama, Pak. Bukan waktu yang lama. Baik hadirin rahimakumullah. Karenanya kemudian para ibu dari keluarga-keluarga yang kaya itu, mereka kemudian menawarkan. Kalau bahasa itu mereka kemudian dengan bangganya menyediakan, Pak, bayinya itu yang kemudian siapapun yang menyusui maka dia akan mendapatkan harta yang banyak. Kalau bahasa itu sampai diiming-iming, Pak, diperlihatkan kekayaannya. Tapi tidak dengan Rasul. Maka kemudian dalam suasana paceklik itu, masyarakat di sebuah lembah Nakhlah, mereka berjalan, ada mengatakan sekitar 50 orang, para ibu itu datang, Pak. Datang. Suasana paceklik. Bahkan Halimah menyampaikan bahwa tubuhnya kurus, untanya juga sudah tua, keledainya juga lemah. Anaknya sendiri itu namanya Saimah. Itu juga nggak bisa menyusu sama Halimah karena nggak ada itu. Saya juga nggak bisa berpikir gimana seorang ibu itu akan menawarkan jasa menyusui sementara tidak memiliki air susu. Maka harapannya, Pak, dari upah itu, Pak,
Mereka bisa menikmati makan, bisa memberikan makanan sehingga mereka punya asupan gizi. Di musim paceklik yang sangat panjang, ladang mereka kemudian digambarkan kering hadirin. Datang. Sampailah ketika mereka mendapati bayi Rasul. Kalau bertanya, ini siapa? Muhammad, Masya Allah. Wajahnya itu. Siapa bapaknya? Yatim. Oh, mohon maaf ya. Barangkali nanti ada ibu lain yang menyusui. Satu persatu setiap mereka menyapa bayi Rasulullah, mereka tidak mau mengambilnya. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin. Sayang banget. Kalau seorang ibu dalam kondisi miskin memiliki anak lantas, bahasanya hadirin, itu dihinakan oleh masyarakat. Orang tidak lagi menghendaki, Pak. Itu manusia mulia, orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa kecilnya tidak diharapkan oleh orang lain. Itu masa kecil Rasulullah, Pak. Penuh dengan kepedihan. Dan kalau nanti kita lihat hadirin, kalau boleh dikatakan, kapan Rasulullah dikatakan sebagai orang yang sukses? Sejarahnya mencatat, Allah mengabadikan. Para ahli ilmu kemudian menyampaikan, ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, baru dikatakan orang kaya. Meskipun Rasulullah sudah memiliki sumber kekayaan, apa? Di hati, kaya hati. Makanya kemudian mengatakan bahwa orang kaya itu bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang memiliki kekayaan hati. Ya, buktinya apa? Rasul tidak rakus dengan harta. Karena banyak orang kaya tapi jiwanya miskin, rakus pada harta. Rasulullah miskin tapi jiwanya kaya. Bayi kecil tidak pernah dikehendaki oleh seorang ibu. Sampai kemudian gilirannya Halimah, Pak. Halimah itu naik, Pak. Naik keledai. Kemudian suaminya Haris itu dengan Saimah. Itu yang dengan Saimah itu naik unta yang sudah tua. Jalan pelan, Pak. Terkejar semua oleh para ibu-ibu datang sana. Jalan pelan. Hadirin, Rasul masa kecilnya tidak dikehendaki untuk disusui. Apa pelajarannya? Sangat mungkin itulah cara Allah ingin memuliakan hambanya. Boleh jadi di masa lalunya dia mengalami penderitaan dan kesedihan, tapi di akhir masa kehidupannya Allah akan memuliakan dengan segala kebahagiaan. Rekaman sejarah surat Yusuf menjadi sebuah fakta bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu sejak kecil, Pak, sampai kemudian nanti beliau mengalami sebelum diangkat menjadi seorang perdana menteri atau menteri pangan itu mengalami 5 penjara. Penderitaan dari saudaranya, dimasukkan penjara sumur, dikeluarkan oleh seorang musafir, dijual, Pak, penjara perbudakan, masuk kepada kemudian keluarga perdana Mesir, ya Al-Aziz, masuk dalam penjara seorang wanita, istri pembesar. Ini kayaknya nggak tahu sih. Jadi Al-Quran mengabadikan ada perselingkuhan seorang istri pembesar. Bapaknya gagah, si lanangnya gagah, suaminya pejabat, selingkuh, ngajak selingkuh, Pak. Suka sama pembantunya kayak gitu. Ada kayak gitu? Nggak usah berpikir liar gitu. Sejarahnya sama, ya. Jadi ya. Baik, masuk penjara wanita. Yang ketiga penjara opini buruk, Pak. Ya, buruk. Oleh siapa? Oleh istri pembesar. Yang terakhir penjara jeruji besi.
Sampai Nabi Yusuf mengatakan, bagiku penjara itu lebih baik daripada dunia luar. Tapi kemudian hadirin, Allah memutarkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu Allah sengaja pergilikan di antara manusia. Waliya'lamal ladzina amanu wa yattahida minkum, agar Allah tahu di antara mereka yang beriman dan Allah menjadikan di antara mereka itu syuhada. Ini ayat ini berkaitan dengan hiburan Allah kepada Rasulullah karena mengalami kekalahan di perang Uhud. Apa hasilnya hadirin? Setelah Nabi Yusuf alaihissalam itu mengalami 5 penjara itu, justru dia hadir di tengah masyarakat Mesir, mengeluarkan masyarakat dari penjara kemiskinan selama 7 tahun. Terkadang Allah mengilirkan, Pak, kesuksesan kita itu Allah bergilirkan nanti, tapi kita harus sabar dan ridho dengan apa yang kita dapat. Sama kaum muslimin juga pernah mengalami beban berat, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ali Imran itu ayat 140, "Iyam saskum qarhum faqad massal qaum qarhum misluh." Allah Subhanahu wa taala, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, sesungguhnya orang kafir itu pun mereka mendapatkan luka di perang Badar. Perang Badar. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Rasulullah SAW masa kecilnya penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Bahkan bayinya tidak dikehendaki untuk disusui. Termasuk siapapun hadirin. Orang-orang yang pernah di masa dia dulu pernah buat zalim, maka akan Allah hinakan. Setelah perang Badar itu, dan oleh 2 anak kecil, Pak, dia yang telah menumbangkan seorang Fir'aun hadhil ummah, kata Rasulullah. Abu Jahal itu dikatakan adalah Fir'aun hadhil ummah. Kemudian Rasulullah mendekati jasadnya, mengatakan, awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kamu Abu Jahal sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Maksudnya, apakah kamu setelah mati ini mendapatkan apa yang kamu yakini selama ini dari Tuhan kalian? Umar yang saat itu kemudian melihat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau bertanya kepada mayit?" Kata Rasulullah, mereka jauh lebih mendengar dibandingkan kita yang hidup. Apa maksudnya hadirin? Abu Jahal dulu jaya, orang hebat, berbuat zalim, namun Allah pergilikan. Akhir kehidupannya Allah hinakan. Bukan dia dibunuh oleh seorang orang yang kuat, tapi dibunuh oleh anak kecil, Pak. 2 anak kecil, Afra dan Mu'ad. Anak kecil diikutkan oleh Rasulullah SAW kemudian perang. Tanya sama Abdurrahman bin, "Baik paman, mana yang namanya Abu Jahal? Ada apa, Nak? Aku dengar dia suka menyiksa dan menyakiti Rasulullah. Akan aku bunuh dia." Anak kecil. Dengan baju perangnya dilapisi, hanya mata yang terlihat, dilapisi 10 lapisan pasukan, bukan lapisan pasukan, bukan lapisan 10 orang, 10 lapisan pasukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ditembus oleh 2 anak kecil. Meskipun kedua-duanya kemudian syahid. Pelajarannya, Abu Jahal dulu jaya, orang hebat, dengan pongahnya, dengan sombongannya menyiksa Rasulullah SAW, para sahabat. Akhir kehidupannya Allah perkirakan dia mati dalam keadaan hina dan sengsara. Agar kalaupun kita memiliki kesuksesan, jangan jumawa. Kalau kita mengalami musibah, jangan putus asa. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah.
Setelah itu kemudian saat ibu-ibu itu mereka sudah mendapati, Pak, sejarah mencatat kurang lebih 3 hari, Pak. Jadi pencarian mereka itu untuk mendapatkan bayi itu selama 3 hari. Di hari yang terakhir sudah putus asa. Jadi Halimatus Sa'diyah dengan Al-Haris dan anaknya Saimah itu sudah mendapati Rasulullah SAW dan tidak mau. Tidak mau. Di awal itu tidak mau. Dan termasuk kalau boleh katakan di awal ketika menerima bayi Rasulullah itu dengan terpaksa. Terpaksanya kenapa? Malu kalau pulang tidak membawa bayi. Malu. Dan diabadikan oleh dalam sejarah itu Halimatus Sa'diyah di hari ketiga masih bermalam, malam kedua atau masuk malam ketiga itu, di sore hari dia mengatakan kepada suaminya ketika melihat para wanita-wanita yang lain dari Bani Sa'ad sudah pulang dengan membawa bayinya, mereka dengan wajah cerahnya senang karena mereka punya harapan untuk mendapatkan imbalan yang besar itu. Meskipun ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu yang membayarkan adalah kakeknya dengan beberapa perhiasan, dan kakeknya senantiasa mengunjungi beliau ke Bani Sa'ad. Hadirin, apa yang kemudian diucapkan oleh Halimah? Dia sampai bersumpah, demi Allah, aku tidak mau. Kalimatnya adalah aku benci untuk pulang ke tengah-tengah masyarakat dan bersama dengan tawanku tanpa membawa seorang anak yang hendak kususui. Jadi tahu Pak, alasannya Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah terpaksa, daripada malu nanti dianggap dia tidak mendapatkan bagian menyusui anak. Rasul diterima. Pertama ditolak banyak wanita, diterima ternyata dari keterpaksaan. Pertanyaannya hadirin, apakah orang yang menerima sesuatu, melaksanakan sesuatu terpaksa itu ikhlas, baik atau tidak? Kalau kita melakukan amal, Pak, kalau semangat, oh itu bagus tadi. Tapi terpaksa, merasa berat, itu baik apa enggak? Baik apa enggak, Pak? Satu contoh nih, ngapunten, kemarin misalnya, atau rekaman sekian tahun lalu lah, beberapa bulan lalu, setiap hari Jumat, qadarullah Pak, mungkin datang, gak nyiapkan, mau sholat Jumat gak nyiapkan uang untuk infak. Tahu Pak, begitu kelotak misalnya gitu, dada berdesak, ya Allah, infakku gak siap kena ya, diraba-raba, terpaksa cukup dompet. Bilang Pak, ada uang yang paling kecil, pilihannya antara 2.000 sama 20.000, atau dan gagas sedikit lah, 20.000 karo 1.000. Kira-kira yang mau dipilih mana? Semakin dekat hati bilang, 2.000 apa 20.000 ya? Semakin dekat 20.000 apa 10.000? Pan 2.000 orang macam 20.000 kakean gitu. Sampai enjuri tembak kalau bahasanya di depan Pak. Ya Allah, nyon terpaksa 20 gitu. Apa maning kaca Pak, misalnya kotaknya kaca, dah seraton kabeh. Lo kan Pak Haji Ustaz 2.000 orang macam gitu. Terpaksa. Maaf, itu ada nilai kebaikannya enggak? Ada enggak Pak? Ada. Justru itu orang yang hebat Pak. Kalau orang yang 100.000 yang biasa, dia orang punya kekayaannya miliaran. Tapi orang yang dikatakan ikhlas itu adalah ketika dia mampu memenangkan nuraninya, panggilan imannya di atas nafsunya. Halimatus Sa'diyah salah? Tidak salah, meskipun lahirnya terpaksa.
terpaksa itu bukan berarti kemudian lantas kemudian asal-asalan. Dalam sejarah sejarah kehidupannya kemudian membawa dengan bangganya. Subhan. Masya Allah Pak, tabarakallah. Begitu bayi langsung diterima Pak. Ini suruhnya seberapa Pak? 3 berapa Haji? 33 ya? 4 menit lagi. Begitu bayi diterima Pak, ini yang disebut dengan irhasad, tanda-tanda kenabian. Dan Rasulullah SAW, makanya hadirin, ini salah satu di antara hadirin. Mudah-mudahan saya berdoa Pak, siapapun di antara kita dan siapapun nanti yang ngajari Pak, tidak selamanya, saya tidak tahu umur saya itu, yang ngajari sejarah Rasulullah SAW, mudah-mudahan akan ada keberkahan dari Rasulullah SAW. Wallahi Pak. Kenapa? Karena fisik Rasulullah itu mendatangkan keberkahan. Fisiknya saja hadirin. Bagi siapa yang mengimani itu, mereka mencintai Rasulullah SAW hadirin, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Kita lihat misalnya sejarah Arafil Makmak. Abu Thalib itu pernah Pak membawa ketika Makkah itu mengalami pacekli yang sangat panjang itu. Apa yang dibawa? Rasul Pak. Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu dibawa. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Menempelkan punggung Rasulullah ke dinding Ka'bah dengan menengadahkan wajahnya. Bi'idznillah, awan itu menjadi gelap dan turun hujan. Begitu bayi Rasulullah diterima oleh Halimatus Sa'diyah Pak, dengan izin Allah kebesarannya. Apa? Maka air susu itu terasa penuh dalam payudara. Hadirin, baru disentuhkan Pak. Tapi menariknya hadirin, ini riwayat mengatakan hadirin, begitu tahu bahwa kemudian seorang ibu merasakan Pak, merasa bahwa air susunya itu, kemudian dia minta kepada Al-Haris, Al-Haris, bawa anakku, akan aku susui. Saima itu laki-laki, disusui, ternyata nggak mau Pak. Suruh kanan nggak mau, susu kiri nggak mau, bolak balik nggak mau Pak. Akhirnya kemudian coba barangkali ini akhirnya Rasulullah disusui dulu. Begitu Rasulullah SAW kemudian menyusu sampai puas, ternyata Saima baru mau menyusu pada ibunya. Bayi ngerti adab maning Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala bisa segera itu saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan semata-mata karena kebodohan, dan Allah dan Rasulnya berlepas dari semua. Kita akhiri dengan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.